Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di channel saya, Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Di awal pekan ini, saya kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber yang sudah berkenan mengklik subscribe dan share dan like, karena awal pekan ini kita tembus 3.000 subscriber, dan terima kasih sekali. Ternyata antusiasme teman-teman untuk diskusi tentang dunia intelijen luar biasa. Salam hormat buat para subscriber dan sobat YouTube. Nah, siang ini aku mau bicara sedikit tentang pemberitaan sebuah majalah ya. Sejak tadi pagi banyak sekali teman-teman wartawan nelpon saya, ingin minta pendapat, minta komentar tentang boleh nggak sih lembaga intelijen ngurusi virus corona. Jadi pertanyaannya, bolehkah intelijen ngurusin virus? Gitu. Bolehkah intelijen ngurusin virus? Ya, ini permasalahannya sebenarnya sudah sering didiskusikan ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, memang BIN selama ini sudah bergerak, bahkan hampir di seluruh provinsi. Yang saya dengar ada mobil-mobil laboratorium dari BIN yang melakukan uji swab PCR, dan juga kerjasama dengan beberapa universitas untuk menemukan formulasi obat-obatan yang sesuai untuk meredakan simptom atau gejala pasien corona. Bahkan juga membantu laboratorium Eijkman untuk penelitian vaksin gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan lembaga intelijen itu melanggar undang-undang? Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara, tentang intelijen negara, maka di situ ada penjelasan bahwa intelijen adalah garda depan dari melawan ancaman keamanan nasional. Nah, first line of defense. Jadi garda depan melawan ancaman keamanan nasional. Nah, sekarang corona ini sudah menjadi ancaman keamanan. Kita bicara keamanan itu tidak dalam konteks tradisional, misalnya perampokan, kejahatan, terorisme, pembajakan, itu definisi ancaman keamanan secara tradisional. Tetapi di era hari ini, di era digital hari ini, definisi ancaman itu sudah sangat meluas. Bisa menjadi ancaman cyber misalnya, ancaman di dunia digital, dan yang paling baru adalah ancaman penyakit pandemik yang tidak hanya melanda Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan lembaga intelijen lain di luar sana juga melakukan operasi riset untuk itu. Nah, misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada National Center for Medical Intelligence. Itu NCMI itu berada di bawah Defense Intelligence Agency. Jadi di Amerika Serikat itu ada lembaga intelijen yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Dan itu juga mengendalikan wabah dalam konteks mencegah warga Amerika Serikat terdampak dengan pandemik. Dan itu mereka sudah berjalan. Mereka juga sedang mengatasi corona di negaranya. Artinya sebenarnya intelijen boleh dan bahkan wajib untuk menjaga keamanan warganya dari pandemi. Boleh dan bahkan wajib menjaga keamanan warganya dari pandemi. Karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini tidak hanya terdampak secara fisik kesehatannya, tetapi juga berdampak pada sosiokultural, bahkan ekonomi, sosial budaya. Kita harus work from home, kita social distancing, efeknya kemana-mana. Dan ini juga akan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat, yang di situ peran intelijen juga bertanggung jawab. Menciptakan keamanan, ketentraman warga. Maka teman-teman sobat YouTube, saya kira tidak ada salahnya BIN untuk melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk membantu pemerintah. Lagi pula kan BIN juga diawasi oleh Komisi 1 DPR, dan mereka juga memberikan laporan secara rutin pada Komisi 1 DPR, dan apabila ada kesalahan pasti bisa ditegur oleh DPR. Dan selama ini yang saya baca di media,
justru DPR, lembaga-lembaga negara, bahkan pemerintah daerah, bahkan berterima kasih kepada BIN karena menambah kemampuan laju swab PCR itu. Dan ini juga sejalan ide dari teman-teman aktivis, teman-teman social justice warrior, teman-teman aktivis kesehatan, aktivis LSM, yang mengusulkan kepada pemerintah agar memperbanyak tes, tracing, dan kemudian meluas di seluruh provinsi. Nah, alhamdulillah dengan tambahan mobile lab dari BIN, dengan perangkat-perangkat mereka yang tentu standarnya sudah BSL 2 minimal, bahkan ada yang sudah BSL 3 saya dengar, itu sangat membantu dalam upaya ini. Nah, ada yang kemudian bertanya, tapi hasilnya kok beda, Mas? Ada yang di swab di BIN, di laboratorium BIN, ternyata hari berikutnya dia di swab di rumah sakit lain, hasilnya negatif. Nah, tentu teman-teman yang background-nya kesehatan atau medis atau dokter yang lebih layak untuk menjelaskan ini ya. Tetapi sejauh yang saya baca, PCR test atau swab test itu pertama sangat tergantung pada regen atau alat ukur yang digunakan. Nah, regen ini beda-beda antar rumah sakit. Termasuk regen yang dimiliki BIN tentu mungkin berbeda dengan beberapa rumah sakit yang lain. Yang kedua, dari sisi load virus. Jadi setiap hari orang yang terdampak corona itu diukur load virusnya atau CT-nya. Makin besar CT-nya itu dianggap makin baik. Jadi kalau CT-nya itu rendah, dia dianggap masih terus positif. Makin rendah makin berbahaya. Nah, BIN yang saya baca keterangannya dari Deputi 7 Pak Wawan Purwanto mengatakan untuk derajat CT-nya oleh BIN dinaikkan. Jadi kalau parameter normalnya 35, BIN 40. Sehingga orang yang kena corona yang di swab oleh BIN, walaupun virusnya itu sedikit, CT-nya 40, tapi tetap dinilai positif. Nah, ketika dia di lain hari kemudian swab di rumah sakit lain, CT di atas 35 dianggap sudah negatif. Nah, ini saya kira problem teknis, tetapi tentu ada perbaikan-perbaikan yang sedang selalu diupayakan. Dan memang di era pandemi seperti sekarang saya kira persatuan lebih penting ya. Kita ini anak bangsa, semua terdampak dengan corona, maka siapapun yang membantu tentu dengan niat baik, mestinya ya kita apresiasi dan kita dukung. Saya kira itu dulu ya teman-teman. Kapan-kapan kita bahas tentang program S2 STIN yang akan membuka jurusan intelijen medis. Nanti kita bahas di video-video saya berikutnya. Sekali lagi, ini masih era pandemi, situasinya masih corona. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Terima kasih, salam intelijen.